Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, pekan ini kita tidak terasa ya sudah memasuki pekan ke-7. Pekan ini kita akan membahas dengan tema manusia dan subtema hak dan kewajiban. Apa pengertian hak dan kewajiban? Baik, Ibu Ain akan sampaikan ya. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama, hak. Pengertian hak merupakan sesuatu yang berhak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Sementara pengertian kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Jika kewajiban telah dipenuhi, maka manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah, manfaat dari hak itu apa saja? Yang pertama, melatih kita untuk memiliki tanggung jawab. Kemudian yang kedua, hidup lebih terarah melakukan kewajiban dengan baik. Kemudian, menciptakan keadilan. Nah, ini adalah manfaat dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sendiri memiliki jenis hak dan kewajiban. Apa saja? Ya, yang pertama, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban di sekolah. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban di masyarakat. Dan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kemudian hak dan kewajiban sendiri itu banyak sekali contohnya ya teman-teman. Salah satu contohnya adalah contoh peran sebagai anggota keluarga. Apa saja contoh peran sebagai anggota keluarga? Ya, yang pertama, dalam keluarga terdapat anggota inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, ini adalah contoh peran sebagai anggota keluarga. Keluarga sendiri memiliki hak dan kewajibannya. Salah satunya adalah hak ayah dalam keluarga. Apa saja hak ayah dalam keluarga? Ya, mendapat kasih sayang dari ibu dan anak, dihormati oleh anak-anak, kemudian dibantu anak-anak jika mengalami kesulitan. Nah, ini adalah hak ayah dalam keluarga. Ayah sendiri memiliki peran atau kewajiban ayah dalam keluarga. Apa saja? Ya, menjadi pemimpin keluarga. Kemudian, mencari nafkah. Menjadi panutan dalam anggota keluarga. Nah, ini adalah peran atau kewajiban ayah dalam keluarga. Nah, kita akan beranjak ke hak ibu dalam keluarga. Apa saja hak ibu dalam keluarga? Ya, yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari anak dan ayah. Kemudian yang kedua, dihormati oleh anak-anak. Dan yang keempat, mendapatkan nafkah dan rasa aman dari ayah. Nah, ini adalah hak ibu dalam keluarga. Ibu sendiri juga memiliki peran. Kewajiban ibu dalam keluarga berperan yang pertama menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, mengurus keperluan anggota keluarga dan mendukung ayah dalam hal yang baik. Nah, ini adalah kewajiban ibu dalam keluarga. Berikutnya kita akan beranjak hak anak dalam keluarga. Apa saja hak anak dalam keluarga? Ya,
Yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Kemudian, mendapatkan perawatan jika sakit. Nah, ini adalah hak anak dalam keluarga. Anak juga memiliki kewajiban. Kewajiban anak dalam keluarga apa saja? Ya, yang pertama mematuhi perintah orang tua. Kemudian, membantu orang tua. Menghormati orang tua. Kemudian, mendoakan kedua orang tua. Nah, ini adalah kewajiban anak dalam keluarga. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke peran di sekolah. Peran di sekolah apa saja, hak dan kewajibannya? Nah, kita bisa lihat ya, peran di sekolah, guru sebagai pendidik dan pengajar. Kemudian, siswa-siswi sebagai peserta didik dalam belajar. Nah, guru memiliki hak dan kewajiban. Apa saja hak guru dalam kewajiban di sekolah? Ya, yang pertama, hak guru di sekolah memperoleh penghasilan, mendapatkan prestasi, kemudian kode etik guru, peraturan perundang-undangan, memperoleh rasa aman. Nah, ini adalah hak guru di sekolah. Guru sendiri memiliki kewajiban. Kewajiban guru di sekolah apa saja teman-teman? Ya, benar. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Kemudian yang ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini adalah kewajiban guru di sekolah. Kemudian, memelihara dan memupuk persatu atau peserta didik untuk menjadi generasi yang hebat dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah kewajiban guru di sekolah. Kemudian, kita akan beranjak ke hak peserta didik di sekolah atau murid di sekolah. Hak murid di sekolah apa saja? Ya, hak untuk belajar. Kemudian, hak mendapatkan kasih sayang dari guru. Kemudian, memperoleh nilai dari hasil belajarnya. Kemudian, mendapatkan beasiswa. Nah, ini adalah hak peserta didik di sekolah. Peserta didik sendiri juga memiliki kewajiban di sekolah. Apa saja kewajibannya? Ya, yang pertama, menghormati guru. Kemudian belajar dengan giat. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan antara teman. Nah, ini adalah kewajiban peserta didik atau murid di sekolah. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke peran masyarakat. Peran masyarakat itu apa saja teman-teman? Ya, yang pertama, sekumpulan orang yang hidup bersama. Kemudian, bekerja sama untuk mendapatkan kepentingan bersama. Kemudian, peran masyarakat juga memiliki adat istiadat yang dipatuhi dalam lingkungannya. Nah, masyarakat sendiri juga memiliki hak dan kewajiban ya. Apa saja hak dan kewajiban masyarakat? Ya, yang pertama adalah hak masyarakat, yaitu mendapatkan perilaku adil, menggunakan fasilitas umum, hak mencari nafkah, hak memberikan saran, dan hak memberikan keamanan atau menerima keamanan. Nah, ini adalah hak masyarakat. Masyarakat juga memiliki kewajiban. Kewajiban masyarakat itu apa saja? Ya, yang pertama taat kepada aturan. Kemudian ikut menjaga kebersihan dan saling toleransi satu sama lain. Ini ya teman-teman,
kewajiban di masyarakat. Nah, baik, kita akan beranjak ke peran sebagai warga negara. Jadi, peran sebagai warga negara, setiap orang yang tinggal di seluruh atau di sebuah negara tentu memiliki kewarganegaraan, di mana status kewarganegaraan membuat seseorang dapat memperoleh hak dan kewajibannya selama ia menjadi bagian dari negara tersebut. Nah, ini adalah peran sebagai warga negara. Warga negara sendiri juga memiliki hak dan kewajiban. Apa saja hak dan kewajibannya? Ya, yang pertama, hak sebagai warga negara. Hak untuk hidup, kemudian hak pengakuan hukum, kemudian hak atas perkembangan diri, hak kegiatan ekonomi, hak untuk bebas, hak perlindungan dan keamanan. Nah, ini adalah hak sebagai warga negara. Warga negara juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajibannya? Ya, yang pertama kewajiban mentaati hukum. Kemudian kewajiban mentaati pemerintah. Kewajiban membela negara. Kewajiban membayar pajak hingga hakikat menjadi warga negara. Nah, ini adalah kewajiban sebagai warga negara. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pasal tentang hak dan kewajiban Undang-Undang 1945. Pasal tentang hak dan kewajiban Undang-Undang 1945 itu berbunyi, yang pertama pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disarankan untuk undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pasal 27 ayat 1, seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan juga kewajiban yang sama dalam bidang hukum. Nah, ini adalah pasal tentang hak 26 dan pasal 27. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya. Di sini terdapat pasal 27 ayat 2. Menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 27 ayat 3, dalam perubahan Undang-Undang 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, ini adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman ya. Pasal yang berbunyi di pasal 28. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negaranya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kemudian pasal 29 ayat 2 yang berbunyi menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Nah, ini pasal 28 dan 29. Kemudian ada pasal 30 ayat 1, kemudian pasal 31 ayat 1. Nah, ini kita bisa lihat ya. Yang pertama pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 31 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Nah, ini adalah pasal tentang hak dan kewajiban Undang-Undang 1945. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian hak asasi manusia. Apa pengertian dari hak asasi manusia? Ya, benar.
pengertian hak asasi manusia merupakan sesuatu konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, atau saling bergantung. Kemudian, ciri-ciri hak asasi manusia itu juga beragam ya teman-teman. Apa saja ciri-cirinya? Ya, yang pertama adalah hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan oleh orang lain, diserahkan kepada orang lain, ataupun diwarisi kepada pihak lain. Kemudian, hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi, sebab semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, kemudian hak sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ini adalah ciri-ciri hak asasi manusia ya teman-teman ya. Nah, baik. Berikutnya kita akan beranjak ke kepanjangan dari HAM. Apa kepanjangan dari HAM? Ya, HAM adalah hak asasi manusia. Nah, jadi teman-teman, ketika ada kepanjangan HAM artinya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bermacam-macam ya. Apa saja? Ya, yang pertama adalah hak asasi pribadi. Kemudian hak asasi politik. Hingga hak asasi hukum. Kemudian hak asasi peradilan. Kemudian hak asasi sosial dan budaya. Nah, ini adalah macam-macam hak asasi manusia. Kemudian kita akan beranjak ke faktor pelanggaran hak asasi manusia. Ada apa saja? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Seperti serakah, egois, kemudian tidak memiliki rasa empati kepada orang lain. Kemudian tidak memiliki rasa kemanusiaan. Nah, ini adalah faktor pelanggaran hak asasi manusia. Nah, baik teman-teman. Berikutnya kita akan beranjak ke tugas pekan ke-7. Pekan ini teman-teman membuat poster dinding dengan tema hak dan kewajiban. Contoh, hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kemudian, tugas yang kedua adalah membuat catatan, yaitu menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, menuliskan 4 pasal tentang hak dan kewajiban Undang-Undang 1945. Kemudian yang keempat, menuliskan pengertian hak asasi manusia. Nah, ini ya teman-teman untuk tugas pekan ke-7. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.